Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur bisa berjumpa kembali di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara-saudara, bagaimana pandangan saudara mengenai perjanjian lama? Saudara, ada orang-orang tertentu yang mengatakan perjanjian lama sudah tidak dibutuhkan lagi hari ini, sehingga kita tidak perlu membacanya. Tapi ada orang-orang tertentu yang justru ingin melakukan seluruh ritual-ritual dalam perjanjian lama pada masa kini. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana Yesus melihat perjanjian lama? Bagaimana Yesus melihat firman Tuhan? Saudara, inilah yang akan kita renungkan di hari ini, dan biar firman Tuhan menjadi berkat bagi kita. Saudara, kita membaca firman Tuhan dari Matius pasal yang kelima, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Saudara, demikianlah perkataan Tuhan Yesus. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan yang kita baca, saya belajar ada 3 poin yang penting apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. Saudara, yang pertama-tama, saudara-saudara, Tuhan mau mengatakan bahwa setiap firman Tuhan itu penting dan harus digenapi. Itu terdapat di dalam ayat yang ke-18 dan 19. Tuhan mengatakan, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan hukum Taurat, salah satunya, sekalipun paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa perjanjian lama itu penting sampai hari ini. Dan saudara-saudara, perjanjian lama adalah firman Tuhan yang akan terus ada dan akan digenapi, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, sebagai orang beriman, maka saudara-saudara, firman Tuhan dalam perjanjian lama perlu kita baca, kita renungkan. Maka Tuhan berkata, jikalau barang siapa tidak menghargai firman Tuhan, maka dia mendapat posisi yang sangat rendah di kerajaan sorga, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan begitu penting bagi hidup kita. Tidak ada bagian dari firman Tuhan yang sifatnya lebih inferior dari bagian yang lain.
Tidak ada firman Tuhan yang lebih superior dari yang lain. Seluruh bagian firman Tuhan itu sama pentingnya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang Yahudi pada zaman itu suka membagi firman Tuhan mana yang lebih utama, mana yang tidak utama, saudara-saudara. Sehingga saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa barang siapa yang tidak menghargai bagian tertentu firman Tuhan, dia pun mendapat posisi yang sangat rendah. Tuhan mau katakan bahwa semua firman begitu berharga, begitu penting, karena itu adalah perkataan Tuhan, saudara-saudara. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan suka juga memikirkan bahwa ada firman Tuhan yang sangat utama dan firman Tuhan yang tidak utama. Seperti kita mengatakan ada dosa besar atau dosa kecil. Saudara, dasarnya dari mana? Dari pemikiran, ada firman Tuhan yang lebih utama, ada firman Tuhan yang tidak lebih utama. Saudara, Alkitab tidak mengajarkan ada dosa besar, dosa kecil. Semua dosa di hadapan Tuhan tidak memperkenankan Dia. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita mengasihi Tuhan dengan mengasihi firman Tuhan, membaca dan merenungkannya. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan mau mengatakan adalah kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga jikalau kebenaran hidup kita tidak melampaui para pemimpin agama. Itu terdapat di dalam ayat yang ke-20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan mengatakan, saudara-saudara, pemimpin agama itu, saudara-saudara, tidak akan masuk kerajaan surga. Maka kalau kita ingin masuk ke dalam kerajaan surga, Tuhan berkata, maka hidup keagamaanmu, kebenaran hidupmu itu harus melampaui pemimpin agama. Saudara-saudara, maksud Tuhan adalah, saudara-saudara, kita tidak bisa melanggar satu firman, lalu kita berkata hanya satu firman, lalu saya bisa masuk kerajaan surga. Saudara, Tuhan mengatakan bahwa kita harus secara sempurna melakukan seluruh perintah Tuhan, barulah kita menjadi orang yang bisa masuk kerajaan surga. Kenapa, saudara? Karena saudara-saudara, dosa apapun tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga, kecuali kita secara sempurna bisa melakukan firman Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya sanggup seumur hidup kita secara sempurna tanpa cacat bisa melakukan firman Tuhan? Saya yakin saudara dan saya sama. Kita akan berkata, saya tidak bisa. Saya pasti bisa terjatuh, terpleset, sehingga melanggar firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, disitulah saudara-saudara mengapa hukum Taurat menjadi kutuk dalam hidup manusia. Bukan karena hukum Tauratnya tidak suci, bukan karena hukum Taurat tidak sempurna, tetapi karena kita orang berdosa, orang binasa, yang tidak ada kemungkinan dengan kekuatan kita untuk diselamatkan. Tetapi saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak berhenti di situ. Justru yang pertama kali yang Tuhan Yesus sampaikan sebelum kata-kata seperti ini, yaitu bahwa kita bisa diselamatkan karena anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah poin yang ketiga, saudara. Saudara, Tuhan Yesus tidak meniadakan hukum Taurat. Tuhan Yesus tidak mengabaikan hukum Taurat, tetapi Tuhan Yesus menggenapinya. Terdapat di ayat yang ke-17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Saudara, apa artinya Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat? Yang pertama, saudara-saudara, Tuhan Yesus menggenapi seluruh nubuat di dalam perjanjian lama tentang Mesias. Karena Yesus adalah Mesias. Dia adalah juru selamat dunia ini. Dia adalah Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, seluruh ritual korban-korban yang terkait dengan dosa dan keselamatan digenapi oleh Tuhan Yesus ketika dia menyerahkan nyawanya, naik ke atas kayu salib, mati menanggung dosa-dosa kita. Dia adalah realita korban sesungguhnya untuk pengampunan dosa. Yang ketiga, saudara, apa artinya dia menggenapi hukum Taurat? Saudara-saudara, Tuhan Yesus secara sempurna
tidak melanggar satupun daripada perintah-perintah Tuhan. Hidupnya tanpa cacat dan hidupnya tanpa dosa. Sehingga saudara-saudara, di dalam Dia, saudara-saudara, kita boleh menerima penebusan karena Dialah yang menggantikan kita. Dia yang tidak bercacat itu yang bisa menanggung seluruh dosa-dosa kita. Saudara, ini kabar baik bagi kita. Kita tidak sanggup, saudara, tidak sanggup melakukan seluruh perintah-perintah Tuhan dengan sempurna. Kita pasti binasa jikalau itu yang harus kita lakukan. Tetapi saudara-saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, maka saudara-saudara, kita menjadi orang diselamatkan. Alkitab mengatakan kita dibenarkan karena iman di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sudahkah saudara mengalami kasih Tuhan ini? Sudahkah saudara menerima kasih Tuhan ini? Saudara, ketika saudara sudah menerima kasih Tuhan ini, perintah Tuhan bukanlah menjadi kutuk bagi hidup kita. Mengapa? Karena kita sudah dibenarkan. Tetapi firman Tuhan menjadi terang bagi jalan kita. Sehingga dalam hidup kita yang baru, kita tahu bagaimana kita berjalan, bagaimana kita hidup. Supaya hidup kita senantiasa mengalami kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita hidup di dalam kasih dan anugerahnya, sehingga firman Tuhan menjadi terang bagi jalan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga ya Tuhan, firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan tidak lagi menjadi kutuk bagi kami ketika kami dibenarkan oleh iman di dalam Yesus Kristus. Sehingga di dalam dunia yang gelap, firman-Mu menerangi jalan kami. Kami tahu apa yang harus kami kerjakan. Kami tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, firman-Mu begitu penting. Firman-Mu begitu kaya. Firman-Mu begitu indah. Tuhan, tolong kami supaya kami mencintai firman Tuhan sebagaimana kami mencintai Engkau. Hidup di dalam rencana Tuhan. Hidup sesuai dengan firman-Mu. Berikan kami kekuatan supaya kami boleh memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.